Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum memulai bagaimana mengerjakan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel, yang pertama kita harus mengetahui apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel ini adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2, misal x dan y. Nah, teman-teman di sini variabelnya tidak harus x dan y, bisa m, n seperti itu, bisa seperti k, l gitu. Jadi masing-masing dari huruf-huruf alfabet yang ada seperti itu teman-teman. Dan biasanya variabel itu dilambangkan dengan huruf kecil teman-teman, bukan huruf kapital, huruf biasa. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui unsur-unsur apa yang ada di sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama ada suku. Nah, sebelumnya ketika sistem persamaan linear dua variabel telah menjadi seperti ini teman-teman, nah ini yang disebut dengan suku itu. Selanjutnya ada variabel. Variabel itu apa? Variabel itu yang mendampingi huruf yang mendampingi angka. Misalnya di sini angkanya adalah 3. Nah, ada hurufnya adalah X. Di sini angkanya adalah 2 dan hurufnya adalah Y. Maka X dan Y ini adalah variabel. X adalah variabel dari 3 dan Y adalah variabel dari 2. Selanjutnya kita balik. Kalau koefisien adalah angka yang berdampingan dengan huruf. Nah, jadi sekarang angkanya ini dinamakan dengan koefisien. 3 adalah koefisien dari X dan 2 adalah koefisien dari Y. Sedangkan nilai yang di belakang ini adalah konstanta. Nah, konstanta ini sifatnya tetap ya teman-teman. Seperti konstanta ini adalah hasil dari ini gitu. Dan konstanta ini tidak memiliki variabel di belakangnya. Dia merupakan angka. Tuh. Selanjutnya kita lihat ada sistem persamaan linear homogen dan tak homogen. Nah, yang dibilang dengan homogen ini adalah hasil di belakangnya ini sama dengan 0 teman-teman. Ini kalau ini hasilnya 0, maka sama dengannya ya, konstantanya 0, maka disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel homogen. Dan ini sistem pengerjaannya ini tidak kita bahas pada pertemuan ini. Nah, yang kita bahas adalah sistem yang tidak homogen. Kita bahas yang nilai C1-nya di sini misalnya dan nilai C2-nya tidak sama dengan 0 gitu teman-teman. Sekarang kita lihat contoh SPLDV homogen seperti apa. Mudah kan teman-teman melihatnya? Pokoknya kalau yang belakangnya 0 seperti ini, hasilnya 0, ini merupakan sistem persamaan linear homogen. Berbeda ya teman-teman kasusnya dengan misal di sini X tambah 2Y gitu. Misalkan X ditambah 2Y. Nah, di sini ternyata misalkan dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini bukan homogen teman-teman ya. Jadi bukan homogen karena yang dibilang homogen adalah di sini dua-duanya bentuknya memiliki variabel gitu, sedangkan di sini tidak ada konstanta. Itu kalau yang disebut dengan homogen. Jadi homogen itu tidak ada konstantanya atau konstantanya itu nilainya 0. Jadi bukan tidak ada tapi nilai konstantanya itu 0. Nah, kalau seperti ini kan ini bisa dipindah ruaskan menjadi X ditambah 2Y sama dengan 6 teman-teman. Nah gitu. Jadi ini bisa disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel yang tak homogen. Nah ini yang tak homogen contohnya ada gitu teman-teman. Nah kalau gitu, oh ini ada nolnya gitu, ada nolnya, oh berarti ini disebut homogen. Oh tidak begitu teman-teman ya. Kita lihat pendampingnya, pasangannya. Ini kan berdua ini adalah sistem gitu, berdua ini keterkaitan. Jadi kalau yang satunya tidak nol dan yang satunya nol, itu bukan disebut homogen, tapi itu tetap tak homogen karena yang satunya ada hasilnya gitu. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata sistem persamaan linear dua variabel ini bisa kita terapkan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh satu misalnya nih,
Dewi memiliki 3 buah apel dan 4 buah pisang. Sedangkan Amal memiliki 6 buah apel dan 3 buah pisang. Buatlah model SPLDV-nya. Berarti di sini kita harus menentukan dulu, gitu. Nah, apa ini variabelnya? Nah, ini yang selingkar ini bisa dibuat sebagai variabel, teman-teman. Gitu. Apel, misalkan variabelnya adalah X dan pisang Y. Berarti sistemnya nanti 3X tambah 4Y. Gitu, teman-teman. Ini untuk yang punya Dewi. Nah, sedangkan untuk yang milik Amal 6 apelnya X dan pisangnya Y. Berarti yang milik Amal 6X dan itu tambah, teman-teman ya. Dan 3 buah pisang. Jadi 3 Y. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya Rani memiliki sekantong kelereng berwarna hitam dan putih dengan jumlah 30. Ini jumlahnya sudah diketahui 30 nih. Nah, Rani ingat bahwa perbandingan kelereng hitam dan putih adalah 2:1. Bagaimana SPLDV-nya? Gitu. Nah, ini sebenarnya soal ini kurang, teman-teman. Kenapa seperti ini? Kenapa bisa saya sebut kurang? Karena dalam sistem persamaan linear 2 variabel itu minimal harus ada 2 bentuk persamaan, teman-teman, biar bisa diselesaikan. Kalau bentuknya seperti ini, itu tidak bisa diselesaikan. Gitu. Jadi kita tidak tahu banyak kemungkinan antara nilai X dan Y-nya. Tidak hanya satu jawaban seperti itu, teman-teman. Karena yang memiliki satu, misal di sini ada 2:1, 2:1. Misalnya duanya kita misalkan kelereng hitam kita variabelnya X dan Y-nya adalah kelereng putih sama dengan 30. Nah, ini bagaimana cara mencarinya kalau seperti ini? Ini satu Y kita sebut Y ya. Nah, maka seperti ini kan kita tidak bisa mencari solusi dari hanya satu persamaan seperti ini. Itu sebabnya disebut sistem, karena ada 2 dan saling berkaitan, teman-teman. Gitu. Nah, jadi cukup sekian pengenalan SPLDV pada pertemuan pertama, yaitu bagaimana cara mengetahui apa itu SPLDV atau bukan, unsur-unsur yang terdapat pada SPLDV, lalu bagaimana penerapan SPLDV dalam kejadian atau kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.